Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Dan juga semoga walaupun dalam kondisi COVID ataupun dalam kondisi yang kurang kondusif saat ini, teman-teman tetap semangat untuk mencari rezeki dengan cara yang ma'ruf ataupun cara yang halal ya. Pada malam hari ini saya akan sharing ataupun menyampaikan sebuah materi mengenai Facebook Ads Marketing for Property atau Facebook Ads Marketing untuk bisnis properti. Nah, pada malam hari ini saya akan memulai dari satu hal yang basic dari Facebook Ads sendiri, yang mana hal yang basic ini merupakan hal yang paling menentukan output ataupun hasil dari perjalanan advertising teman-teman semuanya nantinya. Nah, jadi saya harap teman-teman semuanya nanti memperhatikan dan juga kalau bisa mencatat poin-poin yang akan saya sampaikan. Insya Allah ini sangat penting sekali ya, dan juga bisa menjadi bekal teman-teman untuk kedepannya, karena di dalam Facebook Ads ini nantinya akan banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, kalau tidak dibekali dengan hal dasar yang kuat atau pondasi yang kuat, itu kemungkinan tidak akan lama berjalannya karir advertising teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnain Tami. Saat ini saya sebagai asisten manajer di divisi Syariah Retail PT Syariah Group Indonesia. Dan ini sedikit pengalaman saya dalam bisnis dan juga dunia profesional. Nah, jadi singkat saja, saya dulu pernah menjadi CEO dan founder startup di bidang pendidikan, yaitu EduPlus dan juga Bimbel Ruang Cerdas. Nah, ini berjalan secara online maupun offline, dan ini saya lakukan selama saya atau ketika saya berada di semester 5 menuju ke 6 pada saat kuliah dulu bersama teman. Nah, selanjutnya saya juga pernah berprofesi sebagai IT manager di sebuah perusahaan di Jakarta, yaitu PT Maiga Multi Business Center. Dan itu adalah pengalaman pertama saya setelah tamat dari bangku perkuliahan ya. Dan saya mendapat banyak pelajaran dari profesi saya tersebut, dan itu menjadi bekal saya untuk sampai sekarang seperti itu. Selanjutnya juga saya pernah bekerja sebagai desktop engineer di sebuah perusahaan oil and gas di Pekanbaru ya. Nah, itu sedikit mengenai background saya ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan pada malam hari ini itu yang pertama mengenai perkenalan Facebook Ads terlebih dahulu. Yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai mindset yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja saya masuk yang pertama, yaitu perkenalan Facebook Ads ya. Apa itu Facebook Ads? Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata Facebook, atau kemungkinan besar teman-teman juga merupakan pengguna dari salah satu sosial media yang bernama Facebook tersebut. Nah, jadi Facebook ini adalah sebuah media massa yang mana atau yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar informasi berupa tulisan, gambar dan juga video. Dan ini
melingkupi atau bersifat global, yang mana seluruh orang di belahan bumi itu bisa saling terkoneksi dengan media sosial yang satu ini. Nah, jadi itu bisa dibayangkan betapa powerfulnya Facebook ini jika bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Terlebih di dunia digital saat ini, di era digital saat ini, yang mana semua orang itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya digital atau online. Makanya kita harus belajar mengenai Facebook Ads ini. Nah, jadi apa itu Facebook Ads? Jadi Facebook Ads ini adalah sebuah tools yang disiapkan oleh Facebook, perusahaan Facebook, untuk para pebisnis yang ingin memasarkan produk ataupun jasanya melalui media massa Facebook dengan memanfaatkan traffic yang ada di Facebook tersebut. Makanya ilmu mengenai Facebook Ads ini, karena traffic yang ada di Facebook ini atau karena algoritma di Facebook ini terus berubah, maka penting untuk kita terus mengupgrade ilmu Facebook Ads kita atau ilmu mengenai Facebook advertising ini gitu. Nah, jadi itu sedikit perkenalan mengenai Facebook Ads. Nah, ini adalah selanjutnya saya akan menunjukkan contoh Facebook Ads. Nah, kalau teman-teman sering scrolling di Facebook, misalnya lagi santai gitu ya, itu teman-teman pasti pernah jumpa suatu postingan yang ada bertanda sponsor seperti ini ya. Sponsor atau kalau di bahasa Indonesianya itu bersponsor. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari iklan Facebook Ads tadi. Nah, inilah yang akan teman-teman nantinya gunakan untuk memasarkan properti ataupun produk lainnya juga nanti bisa juga, asalkan sudah mengetahui baik mindset maupun skill setnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar namun sangat menentukan hasil dari perjalanan teman-teman, karir teman-teman sebagai advertiser, khususnya Facebook. Nah, jadi di pembahasan mindset ini saya membagi dua. Yang pertama itu kenapa mindset itu penting, dan yang kedua nanti mindset Facebook Ads seperti apa yang harus dimiliki oleh teman-teman agar bisa menjadi advertiser yang tidak tidak loyo lah, karena di Facebook ini nanti pasti bakalan menemukan banyak tantangan ataupun hal-hal yang di luar dugaan teman-teman sebelumnya. Oke, yang pertama itu kenapa mindset itu penting. Nah, jadi mindset ini itu tidak hanya di dalam Facebook Ads, tapi juga di dalam hal lainnya itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah cara kita berpikir mengenai sesuatu hal yang mana ini bisa mempengaruhi cara kita action atau cara kita mengambil keputusan. Nah, makanya dia merupakan hal yang sangat penting. Nah, yang pertama itu adalah the key of success, kunci sukses. Kenapa kunci sukses? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mindset atau cara berpikir ini merupakan hal yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang dan juga cara seseorang mengambil keputusan dan juga kemampuan atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu tergantung dari mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah benar, mindsetnya sudah sesuai, itu pasti hasilnya juga nanti
lebih powerful. Walaupun seseorang tersebut memiliki skill set yang mumpuni, yang bagus, yang cukup, tapi kalau mindsetnya salah, itu hasilnya akan berkurang atau kurang maksimal gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau mindsetnya sudah bagus, sudah benar, ditambah dengan skill set yang juga mumpuni, yang juga lengkap seperti itu. Pasti hasilnya lebih powerful seperti itu. Nah, jadi itulah mengapa mindset ini menjadi kunci kesuksesan gitu. Yang kedua, yang membedakan pemenang dan pecundang. Nah, jadi di Facebook Ads ini atau Facebook Advertising ini itu banyak sekali tantangannya. Bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan iklan atau membuat campaign di Facebook, pasti sudah tahu bahwasannya di Facebook ini algoritmanya sering berubah-ubah. Jadi kita itu dituntut untuk bisa terus beradaptasi, untuk bisa terus mengupgrade ilmu, skill set tadi seperti itu. Makanya setiap orang yang tidak memiliki jiwa pemenang itu akan susah untuk lama menggunakan Facebook Ads ini. Nah, karena kalau seseorang tersebut tidak memiliki jiwa pemenang, itu dia akan cepat menyerah ketika menghadapi suatu masalah di Facebook, misalnya akunnya kena disable atau iklannya ditolak oleh Facebook. Nah, kalau tidak memiliki jiwa pemenang atau mindsetnya belum benar, itu dia akan cepat mengambil keputusan bahwasannya, oh berarti produk saya tidak cocok diiklankan di Facebook. Oh berarti saya tidak berbakat untuk menjadi seorang Facebook advertiser, dan langsung mengambil keputusan untuk beralih ke media lainnya seperti itu. Nah, otomatis dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia ketika masuk ke media yang baru juga dia akan mendapatkan tantangan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi mindsetnya belum betul atau belum bagus, sehingga media apapun yang digunakan maka itu hasilnya juga tidak maksimal atau bahkan tidak mendapatkan hasil apapun, karena belum maksimal sudah berpindah ke media lain atau berpindah ke advertising yang lain, misalnya Google AdWords seperti itu. Nah, makanya mindset ini yang membedakan pemenang dan pecundang. Karena kalau pecundang pasti mengambil kesimpulannya seperti yang tadi saya sebutkan, dia akan menjudge Facebook ini bahwasanya tidak cocok dengan dia, padahal dia yang belum menguasai ilmunya seperti itu. Nah, yang ketiga, mindset menentukan omset. Nah, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mindset ini menentukan seseorang atau mempengaruhi tindakan seseorang, mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Kalau seseorang itu mindsetnya salah, maka tindakannya juga akan salah, keputusannya juga akan salah. Makanya ini sangat menentukan omset. Kalau misalnya seseorang cepat mengambil keputusan untuk berhenti menggunakan Facebook Ads karena dia merasa rugi atau belum mendapatkan untung yang sesuai dengan ekspektasinya di Facebook, dengan beralih ke media iklan yang lainnya, kemungkinan untuk mencapai omset yang dia inginkan, yang mereka inginkan itu akan semakin sulit, karena tidak benar-benar menguasai satu bidang, yang mana bidang tersebut sebenarnya powerful untuk bisnisnya. Nah, makanya di mindset ini tiga hal inilah yang menjadi alasan mengapa mindset itu sangat penting. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa
benar-benar diresapi, benar-benar ditanamkan di dalam alam bawah sadarnya ya. Kalau bisa emang ini nih menjadi hal yang selalu teman-teman ingat, bahkan ketika teman-teman beriklan, sehingga teman-teman tidak mudah menyerah, teman-teman tidak mudah putus asa dan terus mau belajar seperti itu. Yang selanjutnya, mindset Facebook Ads seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap advertiser. Yang pertama yaitu ready for losing before winning. Artinya siap kalah sebelum menang. Atau dalam hal bisnisnya itu yaitu siap rugi sebelum untung. Kenapa dikatakan siap rugi sebelum untung? Kenapa mindset ini penting? Nah, khususnya untuk advertiser pemula. Biasanya advertiser pemula itu mindsetnya mereka selalu ingin langsung profit, langsung winning. Mereka tidak menganggap dengan beriklan di Facebook ini pasti untung gitu. Padahal dalam kenyataannya setiap advertiser itu 99,9% ketika melakukan campaign atau membuat iklan itu target awalnya itu adalah mengumpulkan data atau yang sering disebut sebagai testing untuk mengetahui apakah produk atau jasa tersebut winning nantinya. Nah, ketika sudah winning baru ada namanya proses untuk scaling atau scale up nantinya. Makanya mindset pertama yang harus dimiliki itu adalah ini, ready for losing before winning, sehingga teman-teman tidak langsung memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Facebook Ads. Nah, jadi semuanya itu pasti melalui proses testing gitu, dan untuk testing ini diperlukan budget. Makanya untuk mengiklan di Facebook Ads ini kita itu harus menyiapkan budget, yang mana budget ini nanti akan ditukar atau dikonversikan menjadi data. Data inilah yang teman-teman analisa untuk mengambil tindakan selanjutnya, apakah produknya winning di Facebook atau apakah ada kesalahan di misalnya di produknya. Oh, ternyata produknya kurang sesuai dengan targetingnya kurang sesuai. Oh, ternyata websitenya kurang menarik, seperti itu. Nah, jadi itu mindset yang pertama yang harus dimiliki. Yang kedua yaitu start campaign save data. Nah, ini berkaitan dengan mindset yang pertama tadi. Nah, jadi dalam beriklan itu mindsetnya adalah mencari data terlebih dahulu, bukan langsung mencari profit. Karena dari data tersebutlah kita bisa mencari pola atau menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil untuk atau dalam proses periklanannya, dalam proses advertising ini. Nah, jadi data ini itu sangat penting di dalam Facebook advertising ini, karena data inilah yang digunakan sebagai patokan untuk seperti tadi scale up atau bahkan mematikan iklannya, membuat iklan yang baru gitu. Nah, kalau di dalam Facebook Ads ini biasanya disebut sebagai dengan istilah pixel. Nah, yang ketiga yaitu don't be a follower. Nah, ini adalah penyakit kebanyakan Facebook advertiser pemula. Nah, artinya apa? Jangan menjadi seorang follower atau jangan jadi pengikut. Nah, kebanyakan advertiser pemula, khususnya di Facebook Ads, itu mereka suka latah atau mengambil mentah-mentah sesuatu yang mereka dapatkan dari misalnya dari advertiser lain, misalnya
iklan dari advertiser lain itu winning, sehingga mereka oh ternyata seperti itu bisa winning, sehingga mereka ikut. Jadi mereka tidak memiliki stylenya sendiri, padahal seorang advertiser ini mereka itu semua advertiser itu punya cara yang berbeda-beda, punya pola yang berbeda-beda. Kalau kita menjadi follower, kita mengikuti advertiser lain, itu kita akan sulit untuk menemukan style kita, menemukan pola kita. Seperti itu. Jadi jangan menjadi pengikut. Seperti itu. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai mindset dan juga perkenalan singkat mengenai Facebook. Semoga materi ini menjadi bekal yang sangat teman-teman ingat nantinya untuk terus melanjutkan karir teman-teman sebagai Facebook advertiser, khususnya untuk bisnis properti. Nah, semoga teman-teman bisa memahami materi malam ini dan juga nantinya dipraktekkan dalam beriklannya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.